Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Perilaku Konsumen. Soal bagian A. Yang pertama, apakah Anda aktif menonton video perilaku konsumen di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Ya, saya aktif menonton video yang Bapak posting di Instagram. Saya menonton 5 video perilaku konsumen. Adapun judul video yang saya tonton adalah yang pertama, proses pengambilan keputusan, yang kedua, model keputusan konsumen, yang ketiga, teori, sikap dan pengaruh terhadap perilaku konsumen, yang keempat, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang kelima, faktor sosial dalam perilaku konsumen. Soal B, apakah Anda memberi komentar terhadap video-video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapakah jumlah video yang Anda komen, dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video perilaku konsumen yang Anda tonton. Jawabannya, ya, saya memberi komentar pada video yang Bapak posting di Instagram. Ada 5 video yang saya komentar. Yang pertama, topik proses pengambilan keputusan. Isinya tahap-tahap di mana konsumen sadar akan keperluan dan kebutuhan informasi, search for product information atau pencarian informasi. Kemudian ada collection and evaluate, alternative or product evaluation, penilaian dan pemilihan alternatif. Kemudian ada buy, project, choice and purchase atau keputusan untuk membeli. Kemudian ada for purchase, use and evaluation of product atau pembuangan produk. Yang kedua, tentang perilaku konsumen adalah semua kegiatan serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat belum membeli, ketika membeli dan menghabiskan barang dan jasa, atau setelah melakukan hal-hal di atas, yaitu evaluasi. Ada beberapa jenis konsumen, yaitu yang pertama, konsumen individu atau konsumen akhir. Keluarga adalah konsumen individu atau konsumen akhir, yaitu konsumen yang membeli barang atau jasa yang langsung dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri, atau membeli barang dan jasa langsung digunakan. Kemudian ada konsumen organisasi. Biasanya konsumen organisasi atau organisasi pemerintah, masyarakat, pemerintah maupun sebuah kelompok konsumen organisasi itu membeli barang dan jasa untuk proses produksi yang menghasilkan barang lain, kemudian dijual ke konsumen lain. Dimensi perilaku konsumen yaitu memiliki kesamaan dan perbedaan memakai pakaian dan aksesoris, globalisasi ekonomi, perdagangan dan budaya batas geografi, dan budaya program pemasaran agresif dari perusahaan multinasional. Video ketiga menjelaskan strategi pemasaran, perbedaan individu, faktor lingkungan sosial, keluarga dan rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang secara tidak langsung menjadi faktor perilaku konsumen. Adapun peran anggota keluarga dalam perilaku konsumen, kemudian menjelaskan siklus hidup keluarga, wanita sebagai konsumen, sosialisasi anak sebagai konsumen. Video keempat menjelaskan tentang faktor sosial dalam konsep bisnis, merupakan keadaan konsumen yang dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian atau produk atau jasa. Menurut Kotler, faktor sosial dalam meliputi kelompok acuan keluarga dan status sosial konsumen. Faktor sosial berdasarkan indikator kelompok anggota atau keluarga. Faktor kelompok, menurut Kotler pada tahun 2005, kelompok acuan merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang yang memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu.
Kelompok yang memiliki perilaku pengaruh langsung disebut kelompok keanggotaan, sedangkan kelompok yang memiliki pengaruh tidak langsung disebut kelompok aspirasional. Kemudian faktor keluarga. Secara ilmiah, keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih individu yang berhubungan darah, pernikahan atau adopsi, yang tinggal berdampingan, yang menjadi acuan primer, yang saling berpengaruh bahkan ketika pembeli tidak lagi bertransaksi dengan keluarganya. Video kelima menjelaskan sikap memiliki 3 unsur. Yang pertama kognitif atau pengetahuan, kemudian afektif atau emosi perasaan, kemudian ada konektif atau tindakan strategi pemasaran. Pemasaran perusahaan, pemerintah, organisasi nirlaba, partai politik, kemudian proses keputusan yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, konsumsi, evaluasi dan pasca kepercayaan sikap dan perilaku yaitu pembentukan sikap konsumen. Kepercayaan, sikap dan perilaku konsumen, konsep, atribut, produk, dan konsumen memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Selanjutnya, karakteristik sikap. Yang pertama, sikap memiliki objek, artinya sikap konsumen harus terkait dengan objek yang terikat dengan konsep konsumsi dan pemasaran. Yang kedua, konsistensi sikap, yaitu sikap yang memiliki konsistensi dengan perilaku. Faktor situasi sering menyebabkan inkonsistensi perilaku. Yang ketiga, sikap positif, negatif, dan netral, artinya sikap yang memiliki dimensi positif, negatif disebut sebagai karakteristik valensi dari sikap. Fungsi sikap atau lanjutan sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai gaya hidup dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seseorang konsumen. Keingintahuan adalah satu karakter konsumen yang penting, yang selalu ingin tahu banyak hal yang menyebabkan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu tahu produksi terlebih dahulu sebelum ia menyukai kemudian membeli produk tersebut. Soal yang C, manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video-video perilaku konsumen di Instagram Bapak dan memberi komentar terhadap semua video perilaku konsumen yang Anda tonton? Manfaat yang saya peroleh dari menonton video Bapak adalah memahami pentingnya proses pengambilan keputusan, bertambahnya wawasan tentang keputusan konsumen, mengetahui macam-macam jenis konsumen, dimensi perilaku konsumen, dan pentingnya mempelajari perilaku konsumen. Mengetahui sikap-sikap perilaku konsumen, kemudian mengetahui bahwa keluarga adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, serta mengetahui faktor sosial yang ada dalam perilaku konsumen. Kemudian soal bagian B yang berkenaan dengan teori perilaku konsumen. Soal yang pertama, jelaskan apa hubungan antara motivasi kebutuhan. Jawabannya, motivasi itu tidak pernah dikatakan baik apabila tujuan yang diinginkan itu tidak baik. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa motivasi selalu berkaitan dengan kebutuhan. Abraham Maslow mengklarifikasikan kebutuhan secara berurutan menjadi 6 bagian. Konsep Abraham Maslow dikenal dengan piramida kebutuhan. A. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah manusia jasmani, merupakan jasmani manusia, misalnya akan makan, minum, tidur, istirahat, dan sebagainya. Untuk belajar yang efektif dan efisien, siswa harus sehat. Yang B, B. Kebutuhan rasa aman. Manusia membutuhkan ketentraman dan keamanan jiwa. Perasaan takut
akan kegagalan, kecemasan, kecewa, dendam, ketidakseimbangan mental, dan kegoncangan emosi lain dapat mengganggu kelancaran belajar siswa. Kemudian kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan memiliki. Dengan mendapatkan kasih sayang, seseorang merasa bahwa ia diterima oleh kelompoknya, merasa bahwa ia merupakan salah seorang anggota keluarga yang cukup berharga. Kemudian kebutuhan memperoleh penghargaan orang lain. Harga diri seseorang timbul dalam hubungannya dengan orang lain, akan merasa dirinya dihargai oleh orang lain apabila ia merasa bahwa dirinya dianggap penting. Dalam hal ini, tugas guru adalah mencari dalam diri siswa apa yang membuat siswa itu merasa dirinya dianggap penting. Kemudian kebutuhan untuk aktualisasi diri. Setiap individu memiliki potensi atau bakat masing-masing yang terkandung di dalam dirinya. Selanjutnya kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti. Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti adalah kebutuhan untuk mengetahui, rasa ingin tahu, mendapatkan pengetahuan, informasi, dan untuk mengerti sesuatu. Soal yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan membeli suatu produk? Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pemilihan konsumen yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Adapun yang menjadi faktor-faktor keputusan pembelian yang dipertimbangkan peneliti adalah lokasi, kelengkapan produk, dan harga. Yang ketiga, jelaskan apa perbedaan antara konsumen yang rasional dengan konsumen yang tidak rasional. Perilaku konsumen rasional adalah perilaku konsumen yang didasari atas pertimbangan nasional atau nalar dalam mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan konsumen irrasional atau konsumen yang tidak rasional adalah konsumen yang jika membeli produk tidak berpikir panjang terlebih dahulu. Soal yang keempat, coba saudara jelaskan proses keputusan pembelian sepatu yang Anda pakai. Awalnya saya melihat suatu aplikasi online shop yang sekarang sudah tidak asing lagi, dan saya melihat sepatu dan akhirnya saya tertarik karena saya juga membutuhkan sepatu. Kemudian saya langsung membeli sepatu tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.